dengan Bapak Husnan, daerah Kudus, Jawa Tengah. Ya, pengirimannya ke Bapak itu sebelum kita kirim, kita akan tes running, bukan hanya cek aja tapi tes running, dan kita videokan sebagai tanda bukti bahwa barang yang kita kirim ke Bapak kondisi bagus dan bekerja dengan baik. Untuk Bapak Husnan, barangnya seperti ini Pak. Ya, ini tipe X17 Home, IPS X17 Home, ini tipenya. IPS sendiri adalah kepanjangan dari I, inverter, P, power, S, system, inverter power system. Jadi ini seperti ini. Nah, ini besarnya 500 watt maksimal bebannya, tapi saran saya Pak, jangan dimaksimalkan, jangan di fullin 500 watt. Namanya semua jenis barang kalau di fullin ya pasti nanti khawatirnya nggak awet. Jangan dimaksimalkan. Lagi pula kalau bebannya dimaksimalkan juga boros arus aki, ya kan kita nggak tahu PLN padamnya berapa lama. Semakin bebannya semakin besar, semakin cepat backup listriknya. Nah, ini seperti ini kabel jepitnya. Ini kabel powernya udah jadi satu. Oke, fuse-nya kita singkirkan dulu. Ini ada dua tombol Pak, ya, satu, dua, ada dua buah tombol. Ini adalah tombol genset. Saat 0 itu mati, 1 itu hidup. Ini sangat penting ya Pak. 1 itu hidup, 0 itu mati. Dan ini adalah tombol power. 0 itu mati, 1 itu hidup. 1 hidup, 0 mati. Tolong diperhatikan baik-baik ya Pak. Deskripsi produknya juga dibaca dengan cermat. Videonya juga ditonton dengan cermat hingga habis. Dan ini ada USB, colokan USB untuk charging handphone, untuk ngecas handphone. Nah, dia walaupun tipe IPS X17 Home ini gelombangnya masih gelombang MSW, ya, modified sine wave, tapi kalau kita ngecas handphone di colokan USB ini aman-aman aja, nggak masalah ya, karena dia ngambil langsung dari arus DC-nya aki 12 volt, diturunin tegangannya menjadi 5 volt seperti standarnya voltasenya charger handphone pada umumnya. Ini besarannya 1 ampere USB ini, jadi ya cuma cukup buat satu handphone aja ya. Sedangkan ini adalah soket Slow Star anti jeglek. Ya, mungkin sudah pada tahu tentang hal itu. Ini fiturnya. Nah, ini jika misalkan kalian di rumah kalian nyalain pompa air nggak kuat, MCB kWh meternya turun atau anjlok atau jeglek, ya pompa airnya colokin ke sini. Atau nyalain blender juga seperti itu, turun MCB-nya, ya colokin ke sini. Atau nyalain apa lagi,
nyalain setrikaan ya, atau yang daya listrik rumahnya nggak kuat kan, turun MCB nya turun, anjlok, jeglek, colokin ke situ, ke sini nih, ke sini, ke soket ini, makanya dibilang itu soft start atau slow start. Dan soft startnya kita nggak seperti pada umumnya yang dalamnya itu semen-semenan, ada semen nggak ada lah, kalian buka aja, ini makanya enteng, cuman 500 gram lah, 500-600 gram, dalamnya nggak ada semen-semenan, full barang elektronik dalamnya, rangkaian dalamnya itu berupa rangkaian full elektronik, nggak ada semen-semenan ya. Yang kalau kalian beli soft start tuh atau slow start di luaran sana yang tulisannya 3500 watt, waduh, terlalu pembohongan publik itu. Tulisannya 3500 watt, 2500 watt, 1500 watt, dalamnya itu cuman berupa lilitan di semen, udah seperti itu. Harganya sekitar berapa ya, 60 ribuan sampai 100 ribu ya, atau bahkan ada yang 200 ribuan, itu isinya cuma semen gitu. Kita mah nggak full rangkaian elektronik, itu soft startnya. Nah, sekarang kita demonstrasikan untuk saat PLN padam ya, saat PLN padam kita demonstrasikan. Nah, ini jepit akinya. Ini jepit akinya bagus ini, kualitas ya, tebal punya dia, serabutnya juga. Oh, serabutnya tebal punya. Pak Husnan daerah Kudus. Bagi yang mau menjadi reseller kita, yang ambil grosir, silahkan. Di situ ada ketentuannya minimal 10 unit ya untuk pengambilan grosir. Karena banyak yang daerah kayak langganan kita ya, reseller kita daerah Cirebon, Pekalongan, Brebes, Tegal, mana ya, yang Surabaya ke sana tuh kemana ya, Lombok ya kalau nggak salah, yang dekat Bali, Lombok. Di Surabaya juga ada di Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah. Terus sama Semarang ada di Semarang kalau nggak salah, jalan apa ya, jalan veteran ya, veteran 5, aduh saya lupa. Dia jadi reseller kita. Awalnya dia konsumen biasa, hanya beli 1 unit, terus dia bisnisin, dia jadikan diri dia reseller. Dia ngambil 10 unit, yang X17 nya 10 unit, yang X18 nya 10 unit, dia jual. Harganya jauh lebih murah kok. Kalau kita hitung orang yang buat jual, harga grosirnya jauh lebih murah. Kalian lihat aja di marketplace nya, di toko online nya tuh ada ketentuannya di situ. Kalian ambil untung 100 ribu aja, itu ngambil untung 100 ribu udah lumayan. Kayak reseller kita yang di daerah Bandung ya, dia cerita di Bandung di jalan Kagok, aduh saya lupa tuh, di jalan Kagok ya, aduh saya lupa, di Bandung. Dia ngambil untung 1 unitnya 100 ribu. Dia dalam sehari bisa laku sekitar 15-18, tergantung sih. Sehari bisa 15 biji, 18 biji, lumayan loh. 15, kadang-kadang 10 biji ya. 1 unitnya untung 100 ribu. 100 ribu anggaplah, nggak usah muluk-muluk, 10 biji udah 1 juta ya kan. Mungkin ada biaya operasional apa, anggap belum dikurangi biaya operasional, sehari 1 juta, sebulan bisa 30 juta. Hebat juga dia jualannya itu, yang dari Bandung, siapa ya, bapak siapa itu. Cuman campur-campur, yang sehari kadang-kadang 10, 18, kadang-kadang 15, itu nggak tentu. Kadang-kadang yang lakunya X17, kadang-kadang yang tipe X18, campur.
itu supaya lebih murah pakai JNE tracking atau kargo ngirimnya. Oh iya, yang di Bandung itu 100.000 itu belum dipotong ongkos kirim dia order barang ke saya sih. Ya mungkin bersihnya dia sekitar 70.000 adalah untungnya. 70.000 atau 65 70 ribuan ya, anggaplah kali 10 unit udah 700.000 ya kan. 700.000 kali 30 hari 20 jutaan tuh. Ya dia soal sekali order banyak deh, sekali order bisa 50 biji kita order ke kita sekaligus bisa 50 biji, kadang-kadang 100 biji. Hebat jualannya dia. Ini Bandung tuh saya akui, reseller kita yang paling hebat jualannya dia. Kalau yang lain kadang-kadang jualannya sehari paling 3 biji, 3 unit, kadang-kadang 2 unit, kadang-kadang 1 unit. Yang lain ya saya perhatikan. Oh ya, sambil kita kerja ya, saya sambil jelaskan. Aduh, ininya tadi mana ya? Oh ini. Nah, ini merah ini positif, hitam ini negatif. Nah, ada cincinnya nih, cincinnya 2, lepas 1 aja. Nah, baru hitam. Oh, hitam itu negatif. Mana sih? Yang kuat. Kurang kuat ya. Muter. Nah, yang kuat. Oh, cincin yang satu ini saya belum masukin, saya lupa. Pantesan goyang-goyang. Wah, ini masukin. Ini kan ada cincin juga. Di sini ada cincin. Ya, cincin buat di bawahnya. Ya. Dimasukin. Nah, masukin lagi cincinnya. Pantesan goyang-goyang. Nah, ini sekarang udah enggak. Nah, tuh kuat. Nggak goyang-goyang. Nah, sekarang yang merah itu positif. Nah, ini cincin satunya di bawah. Nah, pasang sini. Masukin lagi cincin keduanya. Baru diputar. Kuat. Ya, nggak gerak. Pastikan sebelumnya dalam keadaan 0 ya. Ya Pak Husnan, 0 itu mati. Ini sangat penting nih, 0 mati. Dan yang tombol genset juga harus dalam keadaan 0 mati ya. 0 itu mati. Nah, yang tombol power juga 0 itu mati. Ini sangat penting ya Pak, diperhatikan. Nah, setelah itu hitam ke negatif aki, hitam ke negatif aki, merah ke positif aki, jangan terbalik ya. Nah, ini
kabel powernya Bapak perhatikan. Nah, di sisi yang ada lubangnya nih, ini lubang nih ya, ini tanda. Nah, jadi Bapak cek ke stop kontak rumah Bapak nih, stop kontak PLN rumah Bapak, cari lubang yang pakai test pen, cari lubang yang ada setrumnya, cek. Oh, yang bawah nih, berarti yang bawah ini ada setrumnya, yang lubangnya yang paling bawah. Ini kan ada 2 lubang nih di stop kontak rumah. Lubang atasnya kagak ada. Nah, lubang bawahnya. Nah, di lubang bawahnya ada setrumnya ini. Ya, tiap rumah beda-beda, makanya cek pakai test pen. Di lubang bawah ada setrumnya. Sedangkan ini ada tandanya, lubang nih. Tuh, di sini berupa ada tanda. Nah, tanda ini, lubang ini, yang ya, yang batangan ini masuk ke lubang yang ada setrumnya. Yang cek pakai test pen nyala, ada setrumnya ya. Colok. Ingat, pastikan ini dalam keadaan 0 tombolnya, dalam keadaan mati dua-duanya, tombol power maupun tombol genset ya, pastikan baru colok. Nah, seperti itu. Udah seperti ini. Oh ya, Bapak Husnan kan kagak order chargeran akinya ya, mungkin udah punya kali di rumah chargeran akinya. Jadi kita nggak usah demokan chargeran aki. Kalau chargeran aki ya tinggal tempel di sini, tempel ini jadi double. Sekarang ada chargeran akinya. Bapak nggak order chargeran akinya, jadi kita nggak usah demonstrasikan. Ini chargeran akinya sih jangan terlalu besar ya Pak, kalau bisa. Kalau chargeran aki itu jangan terlalu besar ampernya, karena dapat mengurangi umur aki. Kalau chargeran itu harusnya jangan terlalu besar, kecil-kecil aja. Chargeran aki ya tinggal dicolok, merah ke positif, hitam ke negatif, udah seperti itu. Oke. Misalkan PLN padam, mati lampu. Ya, MCB KWH kita turunin. Yang di luar ya Pak, MCB KWH meteran yang di luar punya tuh, yang di luar rumah, kita turunin. Wajib harus diturunin dulu. Saat PLN padam diturunin. Baru nyalakan tombol power. Satu itu nyala. Diemin kurang lebih minimal 5 detik ya. Setelah itu tombol gensetnya nyalain, satu itu nyala. Ya, jadi nggak usah tarik-tarik kabel. Jadi jangan seperti kayak inverter biasa yang pada umumnya tuh kalau mati lampu harus tarik-tarik kabel buat nyalain TV atau nyalain apa, barang elektronik yang apalah ya kan, tarik lampu terus dicolokin ke sini. Bukan seperti itu inverter kita ya, beda. Makanya inverter kita ada tombol gensetnya. Jadi ini masuk ke jaringan, ke kabel jaringan listrik rumah Bapak. Kabel jaringan listrik rumah Bapak, jadi nggak perlu tarik-tarik kabel terus colok ke sini, nggak usah. Kalau ini colokan soket ini kita untuk soft start atau slow start ya. Sekarang gimana mau gunakan slow startnya atau soft startnya, atau anti jegleknya atau anti anjloknya, gimana cara gunakannya? Oh ya, ini kita selesaikan dulu masalah genset. Misalkan PLN udah hidup lagi ya kan, PLN udah hidup lagi, kita matikan tombol gensetnya, 0 itu mati. Terus tombol powernya kita matikan, 0 itu mati.
Nah, setelah itu MCB KWH, meteran listrik rumah Bapak yang di luar rumah, baru nyalain lagi. Udah, instalasi pemasangannya kayak gini aja, standby. Ya kalau ada chargeran akinya kan colok juga, makanya pakai chargeran aki yang otomatis. Colok juga, standby juga chargeran akinya. Standby. Udah gitu aja. Jadi saat PLN padam mainin di tombol aja, nggak usah tarik-tarik kabel lagi. Nah, soft start sama anti jegleknya ya kan, dalam keadaan tombol mati, ini bekerja soft start ya. Ingat kalau soft start ini nggak mengkonsumsi daya ya, nggak mengkonsumsi listrik. Jadi jangan berpikir, oh kalau dipasang 24 jam terus nonstop boros listrik dong. Enggak ada hubungannya, logikanya nggak ada. Konsumsi listriknya 0 watt, agak mengkonsumsi listrik ya. Nah, posisi kayak keadaan tombol 0, tombol power 0, tombol genset 0, ini mati. Ini soft start-nya bisa digunakan sebagai soft start. Nih ya, ini ada setrumnya nih. Tuh. Ada setrumnya. Tes. Tuh. Oke. Gitu aja Pak Husnan, daerah Kudus, Jawa Tengah ya Pak ya, kalau nggak salah Jawa Tengah. Oke, terima kasih Bapak Husnan. Barang kita langsung kirim karena jam 5 sore juga kantor ini mau tutup, kita mau pulang kita Pak. Terima kasih Bapak Husnan dari IPS Indonesia.